Cegah persebaran COVID-19, sahur on the road di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi. Sementara itu di Batubara, Sumatera Utara, tim gabungan membubarkan warga yang berkumpul di tempat-tempat makan. Peserta sahur on the road di kota Makassar ini langsung kocar-kacir saat dibubarkan oleh tim penikam Polrestabes Makassar bersama Satuan Sabhara. Peserta yang merupakan anggota klub motor dan mobil berusaha menghindari petugas saat dibubarkan. Pembubaran sesuai aturan pemerintah terkait larangan kegiatan sahur on the road karena berpotensi menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi penularan COVID-19. Sementara itu warga di Batubara, Sumatera Utara ini panik dan meninggalkan lokasi kerumunan dan kembali ke rumah masing-masing. Selain membubarkan kerumunan, petugas juga mengimbau warga untuk tidak mudik dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Bengkalis, Riau tega membunuh anaknya hanya karena rewel. Tragis, dalam melancarkan aksinya, ibu tersebut dibantu selingkuhannya. Yeni dan Rudi hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Bengkalis. Yeni, sang ibu, tega membunuh anaknya sendiri dengan cara disiksa. Dibantu selingkuhannya, pelaku menyiksa korban dengan melumuri cabai dan dihempaskan ke lantai. Usai disiksa hingga tewas, kedua tersangka memasukkan jasad korban ke dalam keranjang pakaian. Kini kedua pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dan pemirsa, selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Meki Wahyudi. Selamat sore Pak Meki. Selamat sore Mbak. Baik Pak Meki, bagaimana awal mula kasus ini akhirnya bisa terkuak? Terima kasih Mbak, dapat kami jelaskan bahwasanya kejadian ini pada tanggal 26 April 2021 itu berawal dari tersangka atas nama Rudi Hartono dan saudari Yeni bersama korban mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis karena kondisi korban pada saat itu telah mengalami sesak nafas. Kemudian ada kecurigaan dari dokter RSUD Bengkalis dan setelah itu dokter tersebut berkoordinasi dengan Dinas P2TP2A Kabupaten Bengkalis dan untuk dikomunikasikan kepada kami di Polres Bengkalis. Kemudian pada tanggal 26 April 2021 korban tidak bisa tertolong lagi karena luka memar di sekujur tubuh, di bagian kepala, di bagian leher, dada, dan kaki pun ada bekas sudutan rokok. Korban meninggal dunia, kemudian kami menerima laporan dari pihak rumah sakit. Kami langsung melakukan penangkapan atau mengamankan terduga pelaku ini ke kantor Polres Bengkalis. Baik, jadi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit awalnya, namun nyawanya tidak terselamatkan. Pada saat itu, Pak Meki, pengakuan dari ibu yang merupakan pelaku ini, apa yang menyebabkan luka memar di tubuh korban? Pada saat itu pengakuan dari ibu korban ini adalah anak ini sering terjatuh. Tapi kami tidak percaya begitu saja kepada alibi tersangka. Kami langsung mendatangi TKP, kami langsung menginterogasi saksi-saksi, yakni tetangga-tetangga di sebelah rumah tersangka. Kemudian kami mencari alat bukti dan barang bukti lainnya. Kemudian kami dapat simpulkan bahwasanya ini adalah kekerasan terhadap anak. Dan penyebab kematian ini bukanlah hal yang wajar. Demikian, Mbak. Apakah penganiayaan ini dilakukan oleh kedua pelaku? Peranannya seperti apa masing-masing pelaku ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Dapat saya jelaskan, yang berperan dalam penganiayaan ini adalah saudara Rudi Hartono. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi, kemudian juga dikuatkan dengan hasil otopsi, dan dikuatkan juga dengan keterangan tersangka. Tersangka mengakui telah beberapa kali melakukan penganiayaan kepada korban, yaitu adik kita Ceril yang berumur 2 tahun 7 bulan, anak dari pasangan selingkuhannya yaitu saudari Yeni, dengan cara mencekik, menghempaskan ke lantai, kemudian memberikan
rokok di kakinya, kemudian mengasih cabai ke mulutnya. Nah, alasan saudara Rudi Hartono ini memberikan hukuman tersebut atau memberikan tindakan tersebut apa? Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan adalah karena dia mempercayai bahwa di tubuh anak kecil itu ada semacam makhluk gaib, tapi itu akan kami dalami lagi dan kami rasa itu tidak masuk akal. Terima Pak kasih. Melki, pada saat aksi penganiayaan ini dilakukan kedua pelaku, di mana keberadaan ayah kandung dari korban? Oke, kami jelaskan lagi karena kami luruskan bahwasanya ayah kandung dari korban ini adalah warga Tebing Tinggi, Mbak. Dan ibu korban ini lari dari rumah membawa adik kita ini, almarhum Ceril, ke Bengkalis. Kemudian serumah dengan saudara Rudi Hartono. Nah, kenalnya mereka ini adalah melalui media sosial Facebook, Mbak. Ayah kandung Ceril baru kemarin datang, sudah 2 hari di Bengkalis untuk melaksanakan mengambil jenazah Ceril dan dibawa ke kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Demikian, Mbak. Baik, ancaman hukuman bagi kedua pelaku, Pak Melki? Oke, ancaman hukuman bagi kedua pelaku maksimal 20 tahun, Mbak. Ya, di sini kita mengenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tentunya bisa lebih maksimal lagi, Mbak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih AKP Meki Wahyudi, Kasat Reskrim Polres Bengkalis sudah bergabung bersama kami di News Sore. Pemirsa, seorang ibu hamil kehilangan buah hatinya setelah kain sarung yang digunakan sebagai tandu terputus di tengah jalan. Sang ibu terpaksa ditandu dengan kain lantaran minimnya infrastruktur jalan. Inilah perjuangan Enah, warga Kampung Lebak Gedong, Pandeglang, Banten, saat akan memeriksakan kandungannya yang memasuki usia 6 bulan. Akibat minimnya infrastruktur jalan, Enah terpaksa ditandu dengan kain sarung. Akses menuju fasilitas kesehatan setempat harus melewati perkebunan dan jalan yang masih beralas tanah. Naas, di tengah perjalanan, kain sarung sobek dan Enah pun terjatuh. Akibat terjatuh dan lamanya perjalanan, nyawa janin dalam kandungan ibu Enah pun tidak tertolong. Itu waktu kendalanya jalannya rusak, jadi sempat itu jatuh. Sempat jatuh. Iya. Nggak tahu yang mau melahirkan itu sampai jatuh. Karena jalan. Kenapa? Jalan ya rusak. Makanya jalan itu harus diperhatikan. Lebih lanjut, warga berharap adanya perbaikan jalan dan transportasi agar tidak ada lagi korban. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akses jalan yang buruk membuat warga bersusah payah untuk menuju fasilitas kesehatan. Tak jarang warga harus bergotong royong menandu ibu hamil atau orang sakit agar bisa mendapat penanganan medis. Akses jalan desa yang buruk membuat warga harus menandu ibu yang akan melahirkan menuju puskesmas. Video yang pernah viral ini terjadi di Kampung Naga Hurip, Desa Mekarjaya, Lebak, Banten. Menurut keterangan tetangga korban, bayi yang berada di dalam kandungan meninggal saat perjalanan menuju puskesmas yang berjarak 16 km. Sementara itu di Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Polowali, Mandar, Sumatera Barat, seorang ibu yang sedang hamil tua terpaksa ditandu karena ketiadaan akses jalan menuju kota Kecamatan Bulu. 20 warga turut dalam rombongan untuk bergantian memanggul tandu. Perlu waktu 4 jam untuk ke puskesmas kecamatan dengan jarak tempuh 12 km. Bahkan tak hanya harus melewati jalan terjal, namun juga menyeberangi sungai sebanyak 2 kali. Warga di Desa Lenggo sama halnya dengan warga di pedalaman Tosik, Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang sakit. Mereka harus ditandu beramai-ramai melewati medan yang ekstrim untuk menuju fasilitas kesehatan terdekat. Peralatan kesehatan yang dimiliki tenaga relawan pun seadanya. Beruntung masyarakat masih mahir mengolah obat alami dari hutan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, lurah di Jombang yang mengirim surat edaran untuk meminta THR kepada pengusaha mendapat sanksi teguran dari Bupati Jombang. Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memecat lurah di Solo yang meminta THR kepada para pedagang. Surat dari Lurah Jombatan beredar di dunia maya yang meminta kepada pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya atau parsel lebaran kepada pegawai kantor Kelurahan Jombang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beredarnya surat ini di dunia maya membuat banyak cibiran dari warganet. Hal itu membuat Bupati Jombang Munjidah Wahab memberi sanksi kepada Lurah Jombang berupa teguran tertulis. Saya sudah panggil Pak Camat Kota dengan Dinas BKD. Ini sudah selesai, sudah dipanggil sama Camat dan sudah ditarik kembali dan belum hari ini pun belum ada pemberian apa-apa. Sudah selesai. Ada rencana sanksi atau teguran atau gimana? Apa? Ada rencana ada sanksi? Sudah tidak rencana, sudah kita tegur kok tadi malam dan ada surat tertulis. Sudah, kan teguran itu bisa tertulis. Sudah dilaksanakan. Sementara di Surakarta, Jawa Tengah, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka memecat Lurah Gajahan yang diduga terlibat dalam pungutan liar dengan modus pemungutan zakat dan sedekah. Pungli dilakukan petugas Linmas dengan membawa surat bertanda tangan Lurah Gajahan. Pungli yang terkumpul mencapai 11,5 juta rupiah. Rencananya akan dikembalikan Gibran kepada pedagang di kawasan Gajahan. Senin dibebas tugaskan dan hari ini nanti nunggu tokonya buka dulu, toko-tokonya di Gajahan buka dulu. Saya dan Pak Camat dan Pak Lurahnya akan mengembalikan uangnya 1% sejumlah 11.500.000. Kita kembalikan. Itu kebanyakan pengusaha ya? Pengusaha pemilik toko. Informasi itu ya? Beberapa. Razia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang ricuh. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.